Pemirsa, para sufi yang arif selalu mengatakan bahwa interaksi kita dengan makhluk-makhluk Allah, maksud dengan orang-orang yang kita kasihi, sebetulnya tidaklah selalu interaksi satu-satu kita dengan mereka, tapi selalu hadir di dalam interaksi dan hubungan itu, interaksi yang lebih hakiki, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya mau kita minta bocoran dari Bu Mur. Bu Mur dalam masa merawat Bapak ya, dengan penuh cinta kasih. Tadi pengharapannya luar biasa ya Pak Asep ya, bisa menemani Bapak sampai akhir. Munajatnya seperti apa Bu? Apa yang suka Ibu sampaikan kepada Allah dalam kesendirian hanya Ibu dan Allah? Ya, saya hanya bersyukur dapat mendapatkan kekuatan dari Allah menemani Bapak di dalam kondisi yang seperti itu, yang tadinya gagah perkasa menjadi boleh dikatakan tidak berdaya, bangun saja harus dibantu untuk bangun, berjalan juga dan Bapak itu kebetulan stroke-nya mengalami yang tidak bisa mandi sendiri dari awal sampai sekarang. Walaupun sudah terapi, kalau yang lain-lain kan setelah sekian tahun bisa gitu. Bapak ini nggak bisa karena kebetulan ada yang diserang mungkin saraf-saraf yang yang tangan kanan kiri perintahnya tidak bisa sinkron, jadi kanan sedang garuk-garuk dipegangin nggak boleh, misalnya seperti itu Pak. Jadi pertama saya bersyukur pada Allah, kedua memohon agar diberi kekuatan dan kesehatan terus di dalam menghadapi tugas ini sebagai ibadah saya yang dapat saya lakukan. Dan saya harus ikhlas, walaupun sebagai manusia kadang-kadang ada juga, kalau saya mengatakan baterainya sedang lemah Pak. Jadi kalau saya akan supaya kuat lagi, saya pamit Pak, saya sebentar ke pasar ya, saya ke pasar, saya beli barang-barang. Kalau saya sudah ingat rumah lagi, saya lari pulang. Jadi itu salah satu itu, mengalihkan dari rutinitas, ngecas baterai. Pak Asep gimana nih untuk Iya, saya kira memang sangat manusiawi. Karena kan hidup selalu naik turun ya Bu ya. Mungkin Ibu sudah tadi ada bulatan TK. Iya. Dan itu menjadi energi yang akan memberikan kekuatan. Tapi selebihnya Ibu juga memperoleh pelajaran dari melayani. Iya, betul. Pelajaran itulah bagaimana kondisinya secara fisik berubah dari Bapak seorang perwira yang gagah perkasa dan sekarang mungkin keadaan sebaliknya. Tapi semua itu kemudian menguatkan satu persepsi, Allah yang berkuasa. Betul. Allah yang berikan kekuatan. Jadi mungkin dialognya itu akan lebih intensif dan tidak selalu terucap barangkali dialog. Cukup memenuhi perasaan, memenuhi batin. Mungkin pada saat-saat agak lelah, Ibu istilahnya tuh ada mengalihkan, tapi sesungguhnya ketika pergi pun hati terpaut untuk kembali. Udah kangen. Nah, saya kira di situ persoalannya. Jadi hemat saya, keikhlasan itu tidak datang tiba-tiba. Keikhlasan itu juga harus diperjuangkan. Keikhlasan itu harus disongsong, harus disambut dan dipertahankan. Pak Asep, untuk para pemirsa yang mungkin memiliki pengalaman seperti Ibu Mur, di mana kemudian kadang-kadang kan kita merasa karena kita yang lebih sehat ya Bu ya, kita merasa saya capek nih, saya harus merasa lebih superior gitu. Bagaimana kemudian jangan sampai kemudian pelayanan kita merawat itu menjadi hilang nilai pahalanya di sisi Allah dan ini menjadi nilai ibadah yang luar biasa Pak Asep. Yang pertama tentu saja kita tidak boleh berasumsi pendek bahwa saya melayani karena aku. Iya, betul. Nah, itu berarti kita tidak nyambung kepada Allah. Padahal dalam tasawuf atau dalam pelajaran kerohanian dalam Islam, semuanya harus disambungkan dengan kebesaran Allah. Karena itu mungkin, ya Allah, saya bersyukur Engkau memberikan kekuatan untuk menemani suamiku, menemani Bapak, dan hanya Engkau yang bisa menguatkan. Betul. Hanya Engkau pula yang bisa memberikan menjaga keikhlasan ini biar tetap eksis dalam diri. Nah, sikap itu sebetulnya kerendahan hati. Satu. Yang kedua, sikap itu artinya membuka diri.
Yang ketiga akan punya dampak, Allah menurunkan keikhlasan itu karena kita membuka. Bagaimana keikhlasan itu turun kalau kita menutup dengan kesombongan. Sombong itu kan menutup, tapi begitu kita ikhlas, menyadari bahwa aku hanya menjalankan, maka sebetulnya kita menjadi tersambung dalam satu jaringan kepada Allah, dan kita menerima, menyalurkan, menerima dari Allah kasih sayang, menyalurkannya kepada sesama, dan siklus itu yang membuat kita terus eksis dan tumbuh sedemikian rupa, insya Allah. Iya. Ini pemirsa, ini pada kesempatan kali ini Bu Mur dan juga dibantu dengan Pak Asep memberikan kita pelajaran yang luar biasa banyak, bahwa kekuatan itu hanya bersumber dari Allah dan kita hanya kembali kepadanya. Ketika kemudian di saat sekarang seperti Bu Mur kemudian memiliki kekuatan yang lebih dari Pak Iman, dan di mana Ibu merawat Bapak, maka kekuatan itu mengalir dari cinta kasih Allah. Allah mengatakan, banyak dikutip oleh para sufi-sufi yang arif, dan ketika kita melayani orang lain, apalagi orang-orang yang kita kasihi, sebenarnya yang melayani adalah bagian ilahiyah dalam diri kita, yang melayani bagian ilahiyah dari orang-orang yang kita kasih itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengalaman luar biasa pada setiap episode Belajar Islam, dan oleh karena itu kami mengucapkan begitu banyak terima kasih kepada Ibu Mur. Terima kasih ya Bu ya, udah mau berbagi, dan juga Bapak yang ada di rumah, mudah-mudahan cepat pulih dan semakin sehat, dan juga Pak Asep jangan bosan-bosan menemani kita, dan terus saksikan Belajar Islam yang tayang setiap hari pada jam 8 sampai jam 9 malam di MNC Muslim channel 92. Dan jangan ragu-ragu kirimkan kritik dan saran Anda melalui Facebook dengan nama Belajar Islam, atau melalui alamat Twitter kami dengan alamat @belajarislam_id. Kami sekali lagi mengajak Anda untuk terus berjalan menuju ilahi bersama Belajar Islam, dan mudah-mudahan hikmah dan kebahagiaan mewarnai hidup Anda dan kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.